Baik, kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala UPTD SD Negeri 7 Juli, yaitu Bapak Iskandar SPD MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tujuan saya hari ini mewawancarai Bapak yaitu masalah kasus D5 Etika. Selama Bapak bertugas di sekolah ini menjadi kepala sekolah, kira-kira ada nggak kasus D5 Etika yang terjadi di sekolah ini Bapak? Kalau mengenai kasus D5 Etika ini, saya rasa di semua sekolah itu pasti ada. Ya. Karena kasus menyangkut dengan etika yang ada di sekolah kita, baik dari siswanya, baik dari gurunya, itu pasti ada. Ya. Kemudian mengenai dengan kasus etika ini, kadang-kadang siswa kita ini kurangnya memahami aturan, kemudian kurangnya penerapan sanksi berjenjang oleh sekolah, sehingga kadang-kadang siswa kita dia banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sekolah yang tidak sesuai dengan norma aturan yang ada di sekolah. Baik Bapak, jadi kasus yang Bapak alami tentang pelanggaran ya Pak, atau maksudnya kedisiplinan seperti itu, berarti dari siswanya ya Pak. Dari kasus yang Bapak tangani ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan D5 Etika tadi Bapak? Bagaimana cara mengidentifikasi masalah itu? Lebih spesifiknya D5 Etika itu kasusnya seperti apa misalnya? Maksudnya seperti apa? Iya, seperti tadi Bapak bilang dalam kedisiplinan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sama siswa seperti itu Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kalau itu memang merupakan D5 Etika atau bujukan moral seperti itu? Menyangkut dengan masalah seperti ini, kita ada tim di sekolah itu ada kalau dari guru ada piketnya, kemudian bimbingan konselingnya, kemudian dari siswanya juga ada tim penegak hukum di kelas masing-masing. Itu ada perangkat kerjanya, yaitu ketuanya, sekretaris dan bendaharanya. Jadi oleh tim yang ada di kelas itu yang kita bentuk dari siswa-siswi kita, kemudian nanti dilaporkan ke guru kalau memang ada pelanggaran. Kemudian guru tersebut nanti dirangkum, dilihat masalahnya dari mana, bagaimana, kemudian apa yang harus kita ambil tindakan, kemudian baru dilaporkan ke saya. Nanti kalau masalahnya sulit dipecahkan oleh guru dan bimbingan konseling, nanti kita panggil wali siswanya untuk kita duduk bersama, sehingga penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran ini itu minimal kita minimkan dan terselesaikan. Baik Bapak, dari prosedur yang Bapak jelaskan tadi berarti melibatkan seluruh dewan guru seperti itu, kemudian wali muridnya ya Pak. Kira-kira efektif nggak Pak dalam keputusan yang Bapak ambil itu dari kasus D5 Etika tadi? Kira-kira efektif nggak selama ini? Insya Allah keputusan yang kita ambil itu insya Allah efektif, karena kita melibatkan semua perangkat kerja yang ada di sekolah, kemudian seluruh tim yang ada di sekolah. Kemudian kami pun mengambil satu kesimpulan ataupun satu kesepakatan yang mungkin tidak keliru, karena memang kita dalami dari awal. Jadi bukan masalahnya kita panggil siswanya kemudian kita ambil sanksinya, tapi kita dalami dari awal apa masalahnya, kemudian bagaimana kendala, apa mungkin siswa ini kendalanya di rumah ataupun ada siswa yang broken home, kita harus melihat dulu latar belakang siswanya.
Baik Pak, berarti Bapak sudah melakukan tahapan yang begitu sudah terprosedur begitu ya Pak, dan langkah-langkah dari cara melakukan keputusan yang benar seperti itu. Kemudian juga Bapak ini terjadinya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid, harus ada terjadi kerjasama seperti itu Pak. Dari langkah-langkah yang Bapak terapkan tadi, ada nggak tantangan Bapak selama Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini Pak? Tantangan itu tetap ada. Mungkin ada sebagian walinya tidak setuju, kemudian merasa dirinya paling benar, Iya. kemudian juga siswanya seperti itu. Tapi ketika kita sampaikan latar belakang masalahnya, kemudian kita sampaikan ke wali siswanya, itu akan diterima mudah-mudahan. Dan yang sudah kita lakukan itu insya Allah selesai semua. Alhamdulillah ya Pak. Berarti jalan yang Bapak tempuh atau langkah-langkah itu berarti hampir kita katakan berhasil seperti itu ya Pak. Baik Bapak, dari semua yang Bapak libatkan, dari perangkat sekolah dengan orang tua, muridnya seperti itu, ada nggak seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam memutuskan keputusan ini Bapak? Menyangkut dengan perangkat kerja di sekolah itu pasti ada, dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian tidak mungkin kita kepala sekolah yang menanyakan masalah ini langsung ke siswanya. Maka dalam hal ini kita bentuk tim di kelas dan juga tim penanganan Dewan Guru. Jadi apabila ada masalahnya berarti bukan langsung ke gurunya, jadi ada tim di kelas yang kemudian sebagai saksi, kemudian baru dilaporkan ke guru. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kepala sekolah bukan mengambil satu kebijakan itu langsung dari atas, tapi dia harus melihat apa latar belakangnya, masalahnya, kemudian faktor utamanya sehingga memicu masalah ini. Sehingga kepala sekolah, saya mengambil keputusan itu berdasarkan argumen yang ada di perangkat kerja sekolah. Baik Pak, luar biasa Bapak. Nah, ini satu pertanyaan lagi ya Bapak. Dari semua solusi yang Bapak bahas tadi, dari pengambilan keputusan tadi, kira-kira Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan D5 etika ini Bapak? Pelajaran yang sangat berharga dalam mengambil satu keputusan itu, kita harus menghargai orang lain. Apapun latar belakangnya, apa dia seorang pembunuh, apa dia seorang yang memang abnormal. Jadi kita harus menghargai latar belakangnya, harus menghargai sikapnya, sehingga kita pun waktu mengambil suatu kesimpulan atau suatu kebijakan itu tidak akan membawa emosi. Jadi itu suatu pembelajaran yang berharga bagi saya. Benar sekali Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak bagikan pengalaman ke kami bisa kami terapkan nantinya ke depan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Juli. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Juwairiyah dari SD Negeri 11 Juli pada wawancara kedua. Assalamualaikum Ibu. Tujuan saya hari ini Ibu akan mewawancarai Ibu masalah kasus D5 etika. Baik Ibu, kira-kira selama Ibu bertugas di SD 11 Juli atau selama Ibu bertugas menjadi guru, pernahkah Ibu mengalami kasus D5 etika Bu? Ada juga sering, cuma anak-anak dalam belajar agak kurang pelajarannya.
Jadi dilemanya bagaimana anak-anak itu ada akhir tahun naikkan kelas atau tidak. Ya, itu dilemanya. Kita telah bermusyawarah rapat dengan wali murid dan wali kelas khususnya bagaimana anak tersebut. Kita sayang kalau meninggalkan kelas. Iya, Ibu. Ya, Berarti kasusnya Ibu mengenai dengan murid ya Bu, Murid, ya. masalah nilainya yang di bawah KKM. Iya. Baik Ibu, dari kasus Ibu tersebut saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh ya Bu? Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5, D3 atau bujukan moral yang mengenai tadi KKM anak di bawah Ibu? Iya. Ada juga beberapa orang siswa yang kurang. Pertama, sarankan pada guru-guru kelas khususnya supaya mengadakan remedial setelah jam pelajaran berakhir, dan juga kerjasama dengan orang tua atau wali murid supaya anak itu mengulang pelajaran di rumah supaya tidak lagi seperti itu. Baik, berarti Ibu mengidentifikasinya maka masalah kasus tadi itu ada musyawarah juga dengan guru kelasnya ya Bu, selama anak-anak itu di dalam kelas mungkin Bu 1 semester seperti itu. Iya. Ya. Nah untuk selanjutnya Ibu, dalam menjalankan keputusan itu Ibu, kasus-kasus ada 2 kepentingan ya Bu, apakah itu benar, sama-sama benar, atau ada mengandung nilai-nilai kebajikan. Dari kasus tadi Bu, kira-kira kebajikan apa ya Bu yang terkandung dalam D5 etika tadi? Yang pertama tuh anaknya itu baik ya, rajin sekolah, tapi agak kurang sedikit, itu dilemanya kita kasihan supaya anak itu ketinggal. Gitu. Ya, berarti dalam karakternya baik ya Bu. Iya. Mungkin di pembelajarannya yang kurang, masih menjadi D5 juga buat kita pihak sekolah seperti itu ya Bu. Kurangnya. Baik Ibu, langkah-langkah prosedur apa yang biasa Ibu lakukan Ibu dalam mengatasi kasus ini Ibu? Ya, pertama kita panggil wali murid ke sekolah, Iya. tentang anaknya, Ya. kemudian diadakan remedial Ya. sama guru kelas. Ibu, dilakukan remedial itu ada dijadwalkan ya Bu? Iya. Maksudnya berapa dalam 1 semester atau dalam bulan, itu berapa kali Bu dibuat remedialnya seperti itu? Iya. Yang anak yang kurang itu kan seminggu sekali atau 2 kali. Anaknya kurang dalam pembelajaran. Baik Bu, dalam membuat remedial atau bekerja sama dengan wali murid atau dengan guru kelas, ada nggak Ibu yang membantu pihak lain dalam menangani kasus-kasus seperti itu Ibu? Ada juga sebenarnya kan, ada guru bidang studi, Iya. honor yang menangani supaya anak itu bisa berhasil. Nah, berarti Ibu melibatkan semua warga sekolah seperti ya. Iya. Ada guru dari mata pelajaran, ada guru bakti seperti itu ya, yang tidak memiliki jam. Jadi anak-anak ini nantinya diambil di kelas atau di mana saja atau di perpustakaan untuk diremedial seperti itu ya Bu. Baik Bu, satu lagi ya Bu pertanyaannya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari kasus D5 etika tadi Bu? Dari KKM anak yang tadi di bawah tadi, bagaimana anak itu supaya tidak tinggal kelas seperti itu Bu? Yang pertama kita adakan dengan orang tua dan pertama sekali kita beringat orang tuanya. Kedua, bagaimana guru-guru menasihati anak dan memberi dorongan lebih kepada anak supaya anak itu bisa berhasil. Ya, kita memberi hadiah bagi yang sudah bisa. Benar sekali Bu. Berarti pembelajaran yang bisa kita petik di sini Bu, dalam mensukseskan peserta didik kita itu harus ada dorongan dari orang tua maupun pihak sekolah. Berarti ada sinkron di situ ya. Jangan nanti kitanya pihak sekolah maunya anak itu harus bisa ini, bisa baca, berhitung seperti itu, tapi di keluarganya tidak didukung ya.
Jadi harapan Ibu seperti itu Bu, supaya kedua belah pihak mau bekerja sama agar anak ini bisa berhasil nantinya. Baik Ibu Joria, terima kasih Bu atas kesempatannya Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya bisa mencapai ya Bu nilainya sesuai dengan KKM. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Juli. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Juli, Ibu Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk mewawancarai modul 3.1 demonstrasi konseptual. Video kali ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kasus yang pernah Ibu hadapi di sekolah mengenai kasus D5 etika. Apakah Ibu selama bertugas di SD ini atau selama Ibu bekerja sebagai guru pernah mengalami kasus D5 etika Ibu? Kasus yang terjadi di sekolah SD Negeri 1 Juli seperti contohnya kemarin dulu kita pernah mengalami itu siswanya yang kita bilang berkelahi ataupun lari-lari mau minta pulang. Kemudian yang kita tangani, kita perlu juga berbicara dengan siswa tersebut. Kita akan membujuk siswa itu supaya jangan terjadi lagi ke depan tingkah laku dia yang tidak kita inginkan. Itu harapan Ibu. Baik Bu, berarti dari kasus yang Ibu alami ini berkaitan dengan siswanya ya Bu. Dari kasus tersebut saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral Ibu? Yang pertama sekali kita perlu duduk bersama, bermusyawarah. Kemudian kita lanjutkan dengan kalau memang tidak ada perubahan ataupun peningkatan, kita butuh pemanggilan orang tua. Berarti cara mengidentifikasinya Ibu lihat dulu bagaimana kasusnya, apakah kasusnya itu terlalu berat ya Bu, Ya. Dan melibatkan wali murid. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, misalkan benar lawan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Begini Bu, kita perlu untuk bermusyawarah dengan guru SD 1 dulu, dan juga kita memanggilkan, kita buat dalam sebentuk rapat kecil. Ya, berarti Ibu nanti bermusyawarah dulu dengan Dewan Guru dan Wakil Kepala Sekolah seperti Ibu. Berarti langkah-langkah dan prosedurnya sudah terjawab Ibu, yang seperti tadi Ibu katakan membuat rapat dengan wali murid juga, dengan Dewan Guru juga seperti itu. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Misalkan ada seperti Ibu katakan tadi yang efektif, pernah Ibu misalkan mengundang wali murid seperti itu Ibu? Begini, Ya. jadi kita juga perlu wali murid kita undang untuk yang ada kasus. Kita bilang begini, pendidikan itu sangat penting, Ya, apalagi anak-anak usia dini. benar. Itu permasalahannya. Apakah ada Ibu jadwalkan Ibu kapan pemanggilannya untuk menyelesaikan masalah D5 etika tersebut, ataupun Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau bagaimana Ibu jadwalkan pemanggilan orang tua untuk diselesaikan permasalahan tersebut Ibu? Iya, perlu
Karena kalau kita tidak memberikan jadwal, kemungkinan waktu kita panggil orang tuanya, mungkin mereka ini, orang tua siswa ini ada kesibukan tersebut. Kita perlu kita tegakkan, misalnya hari apa, tanggal berapa. Karena mungkin orang tua ada kesibukan sendiri ya Bu. Apalagi kan lingkungan kita ini ada yang mungkin orang tuanya yang bekerja, apakah di kantor ya Bu, apakah di memang perkebunan seperti itu. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut Ibu? Adakah bantuan seperti itu? Nah, misalnya contohnya guru-guru kita. Nah, guru-guru kita setelah kita ada persoalan seperti ini, berarti saya akan bermusyawarah tadi dengan guru, baik wakil kepala sekolah. Kita minta bagaimana solusi cara yang terbaik kita tempuh. Benar Ibu. Jadi Ibu tadi faktor yang membantu Ibu berarti seluruh dewan guru dan wakil kepala juga, berarti anggota keluarga di SD Negeri 1 Juli ini ya Bu. Satu lagi ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut Ibu? Pembelajaran yang dapat Ibu petik adalah perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah kita. Baik, jadi pembelajaran yang terakhir yang bisa Ibu petik tadi mengenai budaya di lingkungan itu, maksudnya karakter anak ya Bu, budaya positif. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat berjumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.